Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kenikmatan, baik itu nikmat iman maupun nikmat sehat, sehingga diberi kemudahan untuk segala urusan. Perkenalkan, saya Sri Lestari Wahyuningsih SPD sebagai Ketua Kompetensi Keahlian atau Ketua Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Materi MPLS yang akan Ibu sampaikan pada kali ini ada dua. Yang pertama, wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang kedua, mengenal jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang pertama akan Ibu sampaikan di sini adalah mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Nah, untuk mengetahui pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala, kita lihat dulu pengertian daripada wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan pengertian dari Wiyata itu adalah pendidikan, dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, yang dimaksud dengan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Unsur-unsur Wiyata Mandala adalah 1. Sekolah. Sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan tempat di mana kalian menimba ilmu. Yang kedua, itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan bekerja sama. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat darah guru. Dan yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Materi selanjutnya adalah tentang sekolah dan fungsinya. Fungsi daripada sekolah ini yang pertama adalah sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Sedangkan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah yang pertama, adanya guru dan siswa, guru yang mengajar dan siswa yang belajar, sehingga terjadilah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, dengan berakhirnya materi ini, maka materi tentang wawasan Wiyata Mandala Ibu akhiri sampai di sini. Materi selanjutnya adalah tentang pengenalan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran atau yang disingkat dengan BDP. Jika kita berbicara tentang jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, Bisnis Daring dan Pemasaran adalah jurusan yang bergerak di bidang bisnis dan manajemen dan akan mengajarkan tentang keilmuan, pengetahuan, keterampilan di bidang pemasaran atau marketing dan kewirausahaan. Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran yang kalian pilih itu nanti akan bisa mengantarkan kalian menjadi calon-calon pebisnis yang hebat, calon pengusaha yang sukses, dan menjadi tenaga pemasaran yang andal. Nah, di bisnis dari pemasaran ini, kalian nanti juga akan diajarkan mengenai bisnis daring atau bisnis dalam jaringan yang dikenal dengan bisnis online yang sekarang lagi ngetren, apalagi di masa pandemi saat ini. Selain itu juga, kalian nanti akan diajarkan tentang bisnis secara luring atau yang dikenal dengan bisnis di luar jaringan. Nah, orang menyebutnya dengan nama bisnis konvensional.
Bisnis konvensional ini, kalian nanti dapat memasarkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Menjadi tenaga pemasar itu adalah kunci sukses suatu usaha. Oleh karena itu, agar menjadi tenaga pemasaran yang handal, kalian harus banyak belajar tentang pengetahuan memasarkan produk kepada konsumen. Nah, untuk itu nanti kalian akan diajarkan atau didampingi oleh guru-guru yang berpengalaman dari jurusan bisnis daring dan pemasaran. Mata pelajaran bisnis daring dan pemasaran yang akan diajarkan yang pertama yaitu kelompok C1 atau dasar bidang keahlian. Itu terdiri dari simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua, ekonomi bisnis. Yang ketiga, administrasi umum. Dan yang keempat, IPA. Selain itu, masih banyak lagi kompetensi menarik yang akan dipelajari di bisnis daring pemasaran. Di antaranya adalah C2, yaitu dasar program keahlian yang mempelajari tentang marketing atau pemasaran. Kemudian yang kedua, mempelajari tentang perencanaan bisnis. Dan yang ketiga, mempelajari tentang komunikasi bisnis. Selanjutnya, mata pelajaran bisnis daring dan pemasaran kelompok C3, kompetensi keahlian. 1. Penataan produk. 2. Bisnis online. 3. Pengelolaan bisnis digital. 4. Administrasi transaksi. 5. Produk kreatif dan kewirausahaan. Jurusan bisnis daring pemasaran yang kalian pilih itu bisa mengantarkan kalian menjadi calon-calon pebisnis yang hebat, calon pengusaha yang sukses, menjadi tenaga pemasaran yang handal. Nah, di bisnis daring pemasaran ini nanti kalian juga akan diajarkan mengenai bisnis daring atau bisnis dalam jaringan yang sekarang dikenal dengan bisnis online. Apalagi di masa pandemi ini, bisnis online itu lagi ngetren. Nah, selain itu juga kalian akan diajarkan tentang bisnis secara luring atau bisnis luar jaringan yang dikenal dengan bisnis konvensional. Bisnis konvensional ini kalian dapat memasarkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk menjadi tenaga pemasaran adalah kunci sukses suatu usaha. Oleh karena itu, jika kalian ingin menjadi tenaga pemasaran yang handal, nanti kalian akan didampingi oleh guru yang berpengalaman dari jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, selanjutnya kita lihat fasilitas-fasilitas yang ada di lab pemasaran SMK LKIH. Jika kalian memilih atau masuk di jurusan bisnis daring dan pemasaran, nanti pada saat kalian lulus, kalian tidak akan bingung untuk mencari lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan jurusan bisnis daring dan pemasaran itu terbuka luas. Karena kalian di sana nanti akan ada pilihan. Pilihan itu dikenal dengan nama BNB. B yang pertama, bekerja sesuai kompetensinya. M, meneruskan kuliah. Dan B yang kedua, bisa berwirausaha. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang materi wawasan Wiata Mandala dan pengenalan jurusan bisnis daring dan pemasaran. Ibu tunggu kalian di keahlian bisnis daring dan pemasaran. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.